Baik ya, jadi hari ini kita memasuki pembahasan tentang persoalan transportasi. Nah, tentu persoalan transportasi terkait dengan angkut mengangkut ya. Jadi eh, metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Jadi bagaimana kita bisa mengangkut barang dari produsen ke konsumen atau ke pasar gitu seperti itu dengan biaya termurah begitu. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Ya, misalnya ada tempat produksi di kota Banjarmasin, misalnya ada produksi di kota Martapura, misalnya. Nah, lalu ada pasarnya di Binuang. Maka tentu lebih efektif kalau yang di Martapura ngirim ke Binuang, saya begitu ya. Tapi kalau misalkan ke Kapuas misalnya, pasarnya di Kapuas, maka tentu yang dari Banjarmasin mungkin lebih dekat ke Kapuas, misalkan begitu. Nah, contoh ya, model transportasi sebagai berikut. Misalkan ada suatu buah produk yang dihasilkan pada tiga pabrik. Nah, di sini ada tiga pabriknya. Pabriknya ada di Cirebon, Bandung, dan Cilacap. Orang yang memviralkan Cirebon dulu sekarang sudah hilang lagi ya. Siapa dulu? Jeremy Teti ya, pembawa acara tuh Cirebon, Cirebon. Oh nggak tahu ya. Berarti Aulia nggak tahu ya dengan Jeremy Teti ya nggak tahu. Mayada nggak tahu juga. Liputan 6 dulu ada di Liputan 6 dulu. Dulu temannya Ira Kusno dulu Ira Kusno, Jeremy Teti. Nah jadi ketika nyebut berita tentang Cirebon ini dibuat kayak rapnya tuh. Nah, kemudian dia terkenal gara-gara itu jadi Teti. Sehingga dia banting setir dari asalnya pembaca berita jadi selebritis waktu itu. Tapi kan orang tuh kalau tidak ada inovasi maka bisa hilang dengan sendirinya. Banyak yang hilang-hilang begitu ya. Kayak siapa dulu? Apa Kamaru tuh? Norman ya. Norman Kamaru. Hilang kan? Oh sudah terlanjur mundur dari dinas ya. Ternyata nggak laku lagi. Keong racun kan dulu ada juga rasanya. Baik ya, kembali ke sini. Jadi ada tiga pabrik. Pabriknya ada di Cirebon, Bandung, dan Cilacap. Mayada kemana yang pernah nih? Ke Cirebon pernah? Nggak pernah. Ke Bandung? Tidak juga. Cilacap? Nggak pernah juga. Waduh. Ya. Nah, jadi sumbernya Cirebon, Bandung, dan Cilacap. Aulia Bang pernah kemana dari tiga kota ini pernah kunjungan? Oh, kada pernah juga. Wah, nanti perlu berkunjung sekali-kali ya. Najwa yang pernah Najwa ya? Pada pernah juga. Waduh. Dari 6 kota nih Bang pernah kunjung. Dari 6 kota yang disebutkan ini. Oh pernah kemana pernah? Oh Jakarta, Masya Allah. Maya ada pernah ke Jakarta. Kok nggak ngajak-ngajak sama Aulia ke Jakarta? Ya. Bahasa kan anu sama Fajri kan juga Fajri kan Jakarta. Acara Himatika berikutnya di Jakarta kah? Hah? Biasanya ada kan pertemuan matematika se-Indonesia tuh ya. Rasanya dulu berangkat ya berapa kali ada berangkat itu kemana-mana tuh. Tahun ini nggak ada kah? Oh nggak ada. Oke, jadi dari pabriknya di Cirebon, Bandung, dan Cilacap. Tujuannya ada ke Semarang, Jakarta, dan Purwokerto. Nah, maka nanti bagaimana bisa mengangkut, nah kira-kira Cirebon ini melayani kemana? Atau melayani ketiga-tiganya? Nanti dilihat ya.
Nah, kalau melayani ketiga-tiganya, misalkan, maka berapa sih barang yang diangkut dari Cirebon ke Semarang, ke Jakarta, ke Purwokerto, sehingga biayanya bisa lebih minim. Nah, jadi kita dengan metode transportasi ini nanti bisa menekan biaya dengan mengangkut seluruh barang dari pabrik sehingga bisa memenuhi kebutuhan di tiap gudang atau tujuan. Seperti itu. Ini masih tujuannya ke gudang ya, belum ke pasar. Berarti ini belum 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 laku berarti ya, baru disimpan di gudang. Nah, untuk tahap awal kita hanya melayani transportasi dengan persoalan seimbang. Seimbang. Apa maksudnya seimbang? Seimbang tuh artinya antara penawaran dan permintaan tuh sama. Nah, ya. Jadi antara penawaran dan permintaan itu sama. Di tempat Aulia banjir kah Aulia? Banjir. Di dekat rumah atau di mana? Oh, di kotanya. Tapi kalau di rumah aman ya. Oh, aman ya. Oh, nggak ada hubungi orang tuanya yang enggak ya? Menanyakan tentang banjir enggak ya? Tempat Najwa banjir. Oh, banjir. Di mana sekarang? Di halamannya banjir. Tapi pasang surut aja. Oh, ya. Di tempat Fajri juga pasang di Sungai Gampanya. Ya, halo Fajri. Oh, nggak ada masuk lah. Dekat, yalah. Baik. Nah, jadi ada istilah seimbang. Apa maksudnya seimbang? Yaitu antara permintaan dan penawaran itu jumlahnya sama. Contoh nih, ada sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk. Dulu terkenal itu ada pupuk Korea ya dulu ya, pupuk Korea. Nah, mengangkut pupuk dari tiga pabrik ke tiga pasar. Kapasitas penawaran maksudnya di sini tiga pabrik, permintaan tiga pasar, dan biaya per unit adalah sebagai berikut. Nih, ya. Nah, pabrik satu, ini pabrik satu, ya, itu menawarkan 120 unit. Pabrik 2 menawarkan 80 unit. Pabrik 3 menawarkan 80 unit juga, totalnya 280. Kemudian pasar satu memerlukan 150 unit, pasar 2 70 unit, pasar 3 60 unit. Totalnya sama, 280. Nah, inilah disebut dengan persoalan seimbang. Artinya antara permintaan dan penawaran itu seimbang. Dan memang yang paling bagus seperti itu. Kalau kita jualan itu seimbang ini. Jangan sampai kemudian kebanyakan kita menawarkan ya. Misalkan Aulia mau buka usaha jualan apa Aulia mau jualan apa Aulia? Oh sayur, Masya Allah. Aulia mau jualan sayur ya. Nah, mau jualan sayur, baik. Maka banyaknya sayur yang dibawa itu diharapkan seimbang dengan permintaan. Ya kan? Jangan sampai sayurnya berlebih. Apalagi sayurnya termasuk barang yang bisa busuk, ya kan? Sehingga memang perhitungannya harus tepat itu. Kalau lebihan mungkin jangan banyak lah. Nah, cukup untuk konsumsi di rumah misalkan ya. Ada lebihannya tetapi habis untuk dikonsumsi di rumah. Nah, itu masih mending ya. Daripada kemudian busuk kemudian dibuang. Nah, itu kan bisa rugi nanti kalau terlalu sering seperti itu. Baik, ini biayanya. Jadi dari pabrik satu ke pasar satu biayanya 8 per unit. Artinya ini kan karena menindaklanjuti rencana Purbaya untuk melakukan pemotongan 0,3 biji ya. Sehingga uang belanja Fajri yang selama ini 5 juta sebulan itu bisa jadi 5.000 saja ya. Jadi luar biasa ya. Makanya Fajri akhirnya memutuskan untuk tinggal di Banjarmasin aja kan karena sudah dapat uang saku 5 juta per bulan. Gitu ya.
Tapi karena ada kebijakan lalu jadi 5.000 aja ya. Nah, makanya nanti beli kendaraan bisa jadi 22.000 saja ya kan. Nah, ya. Jadi 22.000 sudah bisa beli kendaraan. Ya, Erni uang 10 rupiah bisa untuk makan di warung sudah. Ya kan? Kenapa? Karena ada pemotongan nolnya 3 biji ya. Tapi ini sedang digodok ya. Nah, mungkin di target tahun 2026 katanya. Ya. Jadi menyiapkan juga cetakan uangnya ya. Baik. Nah, ini biaya per unit. Nah, artinya dari pabrik 2 ke pasar 3 misalnya berarti 12 biayanya, 12 rupiah per unit. Oke. Nah, ini bisa digambarkan dalam bentuk model jaring seperti ini. Nah, kalau dibuat dalam bentuk persoalan standar linear programming, maka menjadi seperti ini. Z-nya adalah 8x11. Ya, kenapa? Karena di sini biayanya 8 ya kan? 8x11. X11 ini adalah dari pasar satu ke pabrik satu ke pasar satu. Nah, X11. Nah, ya. X12 berarti dari pasar satu ke pabrik 2. Nah, ya, ini biayanya ini biayanya. Jadi yang jadi koefisien adalah biaya-biayanya. Oke ya. Paham ya si Aulia ya? Tidak usah mengurut kepala ya. Insya Allah mudah saja dipahami. Nah, ini kan tinggal dilihat. Berarti di sini 8x11, 5x12, 6x13, ini 15 apa? 21, 22, 23, ya 31, 32, 33. Nah, ya seperti itu. Dengan batasan X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan 120. Ini kenapa? Karena 120 kan. X11, X12, X13 ditambahkan ya 120. Nah, begitu. Nah, ini batasannya. Nah, maka ini menjadi sebuah persoalan program linear ya kan. Jadi penyajiannya bisa dalam bentuk tabel seperti ini, bisa dalam bentuk jaring-jaring seperti ini, bisa dalam bentuk standar seperti ini. Ya. Sekarang untuk menyelesaikan persoalan program linear ini, khususnya terkait dengan persoalan transportasi, maka kita dibantu dengan adanya tabel transportasi. Tabel transportasi seperti apa? Seperti ini. Ini adalah biaya-biayanya. Nah, jadi biayanya diandak di sini, di kotak-kotak ini. Jadi biaya-biayanya diandak di situ. Lalu, nah ini nanti yang kita cari nilai X11, X12, dan seterusnya ya. Oke, jadi nanti dibuat tabelnya seperti ini. Nah, oke.
Pertama kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Ini tujuan, berarti tujuan ini bisa nanti diganti dengan pasar ya. Nah, di sini bisa diganti dengan pabrik istilahnya ya. Nah, kemudian untuk mencari solusi awal itu ada tiga metode. Ada namanya NWC, dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Kemudian ada istilah metode biaya terkecil, ada metode aproksimasi Pogel. Nah, nanti mungkin yang kita gunakan ada yang nomor satu dan nomor tiga. Nah, jadi nanti akan kita bahas yang nomor satu dan nomor tiga. Kemudian sampai nanti jadi dapat solusi optimum, maka kita nanti akan menggunakan yang satu, dua, tiga, empat, dan enam. Nah, jadi limanya mungkin nanti kita tinggal. Jadi satu, dua, tiga, empat, dan enam. Itu nanti akan kita contohkan. Karena pertemuan kita sisa berapa kali nih? Ini sudah pertemuan ke-9. Nah, makanya kan 6 kali aja lagi untuk 15. Nah, makanya kita tinggalkan sebutin. Nanti kalau ke semuanya nanti lebihan nanti. Nah, jadi kita sampai 1, 2, 3, 4, 6. Sebenarnya pasti dengan hari ini ya. Pasti 6 kali lagi ya. Nah, pas sebenarnya. Wah, tak terasa kata Mayada sudah mau puas sudah. Padahal baru rasa kemarin kuliah. Nah, kata Bayi Hakim. Ya, itulah namanya mau dekat kiamat kata BHQ. Jadi kalau sudah mau dekat kiamat tuh waktu berjalan begitu cepat ya. Tahu-tahu nanti Mayanda sudah punya anak gitu. Tapi ditunda dulu ya, selesaikan kuliah dulu. Baik. Nah, sekarang kita awali dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu NWC. Tapi jangan ke WC dulu ya. Nah, kita simak dulu penjelasannya ya, walaupun ini terkait dengan masalah WC. Baik. Nah, bagaimana sih cara mencari solusi awal untuk NWC ini? Yang pertama, kita mulai dengan metode N2C tadi. Bagaimana caranya? Mulai dari pojok kiri atas. Nah, yang penting kita tahu mana sebelah kiri, mana sebelah kanan. Ya. Oke, yang mana sebelah kiri mau lidah? Lidah ya. Oh, lidah dipanggil lidah ya. Karena kalau mau lidah tuh sebelah kiri mana tangan kiri, mana tangan kiri? Oh, itu tangan kiri. Oke, nah itu sebelah kiri ya. Sebelah kanan masih ingat ya, sebelah kanan. Oke. Oh. Nah, sebelah kiri berarti sebelah sini ya. Sebelah sini ya, sebelah kiri ya. Oke. Ya, jadi syarat bisa menggunakan metode ini harus tahu dulu mana kiri, mana kanan. Bisa membedakan mana kiri, mana kanan. Kalau tidak bisa membedakan mana kiri, mana kanan, otomatis tidak bisa menggunakan metode ini. Nah, jadi harus tahu dulu mana kiri, mana kanan. Ya, katanya kata ulama itu salah satu ciri orang mumais itu adalah bisa membedakan kiri dan kanan. Jadi kalau belum bisa membedakan mana kiri, mana kanan, oh itu belum mumais katanya. Mumais itu kan hanya bisa membedakan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita isi mulai dari sebelah kiri. Jadi ini sebelah kiri, berarti sebelah sini ya. Nih, sebelah ini. Dulu nggak ada 120 nih nggak ada dulunya. Maka sebelah kiri ini ya akan melihat di supply and demand. Nah, mana yang lebih kecil antara 120 dengan 150? Maka 120 kan tentu saja ya. Maka letakkan 120 ke sini. Kemudian dia berjalan.
Tidak mungkin dia berjalan ke sini. Kenapa? Karena sudah habis 120-nya sudah habis. Maka ke bawah, ya kan? Kenapa ke bawah? Karena masih ada sisa 30. Kan tadi dia menyimpan apa? 150, maka masih ada 30. Oke. Tapi di sini ada 80. Nah, maka dia berjalan ke sebelah kanannya 50. Nah, ini ada 70, maka dia ke bawah lagi 20. Kemudian karena ini ada 80, maka ke kanannya 60. Selesai. Nah, begitu cara menentukan solusi awal metode NWC tadi. Dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, begitu caranya. Ya. Kalau ini saya ganti dengan 170 misalnya. Ada ya, berarti kita harus ke kertas yang lain lah, jangan di sini. Kita copy, kada usah kantelan-kantelan, beklik-kelikan ya kita. Kita lihat di sininya dulu. Berarti ininya harus dipindah dulu. Nah, oke. Sekarang ini kita hapus dulu. Ini anak kehiga sini aja dulu. Ya anak kehiga juga. Anak kehiga. Karena dipakai aja panah nih pulang. Kita anak kehiga-higa dulu. Kita letakkan ke samping dulu untuk menguji mata Sabrina apakah masih bagus atau tidak. Nah, jadi kita coba di sini 170 misalnya ya. 70 di sini 130. Di sini berarti 330. Oke, nah sekarang kita akan mencoba mengisi lorong-lorong yang kosong ini atau sel-sel yang kosong. Ini namanya ada sel. Kita mulai dari mana? Dari sini. Namanya juga dari kiri atas. Oke. Sabrina, kita isi berapa di sini Sabrina? Berapa berarti diisi? 150. Oke, 150. Selanjutnya kira-kira ke bawah atau ke kanan Sabrina? Ke kanan. Berapa ke kanannya Sabrina? 20. Oke, benar ya 20 ya. Kemudian selanjutnya kemana lagi si Husnul? Ke bawah. Oke, berapa kita isi berapa di sini Husnul? Berapa? Berapa kita isi di sini? Berapa kita isi? Husnul. Nah, ini menguji kacamata Husnul Nang Hanyar kan, artinya masih baguskah atau harus diganti lagi kak kacamatanya? Oke. Oke, lihat nih Husnul. Ini dikurangi 20 sisa berapa yang ini? 100? 110. Yang di sini berapa? 80. Mana yang lebih kecil? 80. Berarti kita isi berapa? Ayo, isi berapa? Isi berapa? Oke, Aulia. Berarti memang Aulia memang kada perlu pakai kacamata karena sudah bisa melihat. Jadi isi 80. Kenapa 80? Karena kan dia mintanya 130. Sementara di sini bisa menyediakan 80. Maka ke 80-nya diangkut oleh ke sini. Nah, terus kemana lagi? Ke kanan atau ke bawah, Fajri? Ke kanan. Habis sudah. Bawah. Berapa ke bawah? 50. Oke, 50. Baik. Ya, 50. Nah, kenapa jadi berlebihan? Hah? Oke, kebanyakan ambil si Ano ya. 30 aja. Berarti ada salah saya nih ya. Sini 50. Berarti ini mestinya berarti di sini mestinya 50 saja ya.
Yalah. Hmm, biar habis ya. Ya memang betul saya salah hitung tadi 10 ya. Ya, saya salah hitung tadi. Oke. Nggak apa-apa ya, sedikit salah. Nah, ini kita kurung. Kenapa kita kurung? Supaya ada lapas. Artinya untuk membedakan nanti ini adalah sel basis. Kenapa? Karena nanti kita ada menggunakan sel non basis. Nah, jadi ke kanan, kemudian ke bawah, ke bawah lagi, ke kanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mudah aja kan, tinggal ngisi-ngisi gitu aja ya. Nah, nah itulah namanya NWC. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Bagus. Kita sambung lagi ke yang tadi. Nah, itu caranya untuk menentukan solusi awal ya. Nah, lalu kita akan memasuki cara menyelesaikan solusi optimal, yaitu metode yang pertama, yaitu metode batu loncatan. Ya. Ini namanya adalah metode batu loncatan. Metode batu loncatan dan teknik dalam masa transformasi untuk mencari solusi optimal dengan cara trial and error dari kolom-kolom yang masing-masing kosong yang memiliki biaya rendah. Contoh, baik kita lihat di sini. Nah, ini tadi sudah ya. Kita lihat sekarang total cost atau total biaya. Apa itu total biayanya tinggal dikalikan antara biaya dengan banyak barang ya kan. Berarti 8 kali 120, 15 kali 30, 10 kali 50, 9 kali 20 dan 10 kali 60. Berarti 2.690. Pertanyaannya, apakah ini sudah nah, untuk mengetahui apakah dia sudah optimal atau belum, maka kita harus menghitung IP, indeks perbaikan. Indeks perbaikan harus lebih dari sama dengan 0. Nah, jika tidak, jika masih ada IP-nya yang kurang dari 0, maka kita harus melanjutkan iterasi ke iterasi berikutnya. Jadi ada iterasi-iterasi dengan menghitung IP. Bagaimana cara menghitung IP? Ini langkah-langkahnya. Langkah pertama, membuat jalur atau lintasan. Mulai dari
kotak non-basis yang akan dihitung IP-nya. Ya. Ini kan mana kotak basis, mana kotak non-basis. Nah, ini harus pinandu dulu. Mana kotak basis, mana kotak non-basis. Yang mana sih kotak basis? Kotak basis adalah kotak yang ada isinya berapa banyak barangnya. Atau nilai XX-nya ada itu adalah sel basis. Nah, yang kita kurung-kurung bundar-bundar itu, nah, itu sel basis. Ada berapa sel basis di sana? Si R ini berapa R nih? Sel basisnya R nih? 5. Oke, 5 ya. Non basisnya ada berapa R nih? Nah, ada berapa? Ada 4. Oke, alhamdulillah. Berarti tidak perlu pakai kacamata juga sementara R nih ya. Karena bisa menghitung berapa yang basis, apa yang non basis. Ya. Berarti yang perlu kita cek IP-nya itu ada berapa, Mayada? 4. Kenapa? Karena ada 4 yang non-basis. Jadi yang kita cari IP-nya itu adalah pada sel-sel non-basis. Oke. Ya, ada 4. Oke. Nah, misalnya di sini. Nah, cara membuat jalurnya adalah dari kotak non-basis ditarik garis lurus ke kotak basis terdekat. Nah, berarti dia menarik garis ke kotak basis terdekat. Dengan catatan, kotak basis itu harus punya partner pada kolom atau baris yang sama agar garis bisa terhubung sampai kembali ke kotak semula. Awali perjalanan dengan kode bintang. Menghitung IP-nya dimulai dari tanda minus, plus, dan seterusnya berganti-ganti. Yang diperhitungkan adalah biayanya saja. Nah, biayanya. Oke. Contoh ya, kita mau menghitung IP yang di sini. Nah, ini kan kosong nih. Oh, ada kawadian nih, ada kau diklik. Ya, ini yang kau diklik. Nah, ini. Ini saya kasih bintang ya. Ini adalah IP 12 ya kan? Kenapa IP 12? Karena dia berada di mana? Baris 1, kolom 2. Nah, maka bagaimana kita membuat garis-garisnya ke bawah, ke kiri, ke atas, kemudian kembali. Nah, berarti minus 10 boleh, atau minus 11 ini boleh juga. Tapi kalau panah ini minus 10, positif 15, minus 8, positif 5. Nah, dihitung sama dengan 2. Makanya diisi 2 di sini. Ya. Jadi cari sel basisnya kan ke sini. Dia punya teman di kolom, cari yang punya teman di baris. Jadi dia baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom gitu. Harus seperti itu. Oke. Nah, oke, maka ketemu seperti itu. Nah, sekarang saya coba contoh yang berbeda, yang satunya tadi. Nah, kita pindah ke yang satunya lagi. Nah, ini kita latihan untuk loncat-meloncat, batu loncatan. Berarti IP berapa di sini lagi kita cari? IP berapa? 1,3 ya, mulai dari baris pertama dulu 1,3. Nah, bagaimana langkahnya? Maka dia melangkah ke sini dulu. Nah, ya kan, ke sini dulu. Yalah, nah, ke sini dulu. Kemudian kemana lagi? Tidak mungkin dia tidak boleh setelah baris-baris lagi, maka harus ke kolom. Nah, kolom cari yang punya teman di baris. Apakah dia melangkah ke sini? Tidak, karena ini tidak punya teman di baris. Tidak bisa dia kembali ke semula. Maka dia pilih yang di bawahnya, yaitu yang mana? Yang ini. Nah, ini namanya dia meloncat. Lalu kemana lagi? Lalu ke sini. Nah, ya kan. Lalu dia bisa kembali ke atas titik semula. Begitu. Berarti bagaimana nih IP-nya? Berarti IP-nya adalah negatif 5
tambah 9 dikurang 10 ditambah 6. Berapa jadinya? Iya, 0. 0 berarti ya. Nah, 0. Berarti di sini 0. Di sini 0. Gitu ya. Oke. Begitu caranya ya. Cara mengisi sel non-basis. Oke, kita kembali ke contoh kita yang semula. Oke, kita balik lagi. Hanya bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Sampai berapa kali? 7 kali ya biasanya ya. Supaya jadi sa'i kan, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. 7 kali. Oke, nah sekarang yang ini misalnya. Kalau yang ini panjang. Ya kan? Kalau yang ini. Kenapa? Karena dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ya kan semua dia lewati. Ya. Ini. Nah, ini singkat saja. Ke samping sini, ke bawah, ke samping sini, kembali ke atas. Begitu ya. Kemudian yang mana lagi? Yang terakhir yang ini, 31. Nah, maka dia ke samping, ke atas, ke samping, ke bawah. Ya seperti itu. Nah, setelah dihitung semua, begini jadinya. Optimal belum nih? Belum optimal. Kenapa? Karena ada negatif 11. Ini negatif 11 isinya ya. Turun juga ini. 4 turunnya. Udahlah, biar yang negatif 11 di sini di sini. Negatif 11. Maka dialah yang paling negatif. Kenapa? Karena negatif 11. Jalurnya mana tadi? Ke sini tadi ya. Ke atas, kembali ke bawah. Nah, menghasilkan negatif 11. Negatif 11. Oke. Kalau sudah dihitung IP-nya, ini sama kalau lah. Di atas bawah ini sama kalau lah. Sama. Nah, negatif 11. Oh ya nih. Ini ada sudah isinya negatif 11. Ternyata IP-nya masih ada yang negatif atau kalau ini maka pemecahan belum optimal. Nilai Z1 masih belum minimum dan bisa dikecilkan lagi. Lalu berikutnya bagaimana? Yaitu memilih kotak yang harus masuk basis dan keluar basis. Sama kayak konsep sebelumnya. Ada yang masuk basis, berarti ada yang keluar basis. Mana yang masuk basis? Yaitu yang paling negatif. Lalu kemudian mana yang harus keluar basis? Dari cara mencari IP31, perhatikan biaya yang ditanda negatif. Nah, negatif tadi di mana? C32 dan C21. Ya loh, nih di sini kalau negatifnya tadi di sini, yang negatif sama di sini, iya kan? Di jalurnya nih tadi. Di jalur ini tadi yang negatif di mana? Di sini lah, di sini tadi kan. Nah, maka pada jalur yang negatif, kita lihat kotak memiliki variabel terkecil. Ternyata adalah antara 20 dan 30, maka terkecil berapa? 20. Nah, karena 20 yang terkecil, berarti yang negatif. Nah, dikurang, yang positif ditambah. Nah, jadinya begini. Tadi kan 0 di sini, tambah 20 jadi 20. Di sini tadi asalnya 20, di sini asalnya 30 kurangi 20 jadi habis ya kan? Jadi habis. Di sini tadi asalnya 30 kurangi 20 jadi 10. Nah, dia berubah jadi seperti ini. Nah, setelah sudah berubah seperti ini, kita hitung lagi. Total cost-nya sudah berkurang ya kan, sekarang 2.470. Lebih kurang kan dari yang tadi. Tadi kan berapa tadi? 2.690. Ya. Lumayan menghemat. Nah, berapa ratus menghemat. Misalkan kita sangat mencari yang menghemat-menghemat itu.
Kalau ada nasi kuning, kita cari nasi kuning yang harga masih 6.000, ya kan? Karena kalau nasi kepar, saka dikitan, nah, sehingga hendak tetap nasi kuning misalnya. Ya. Atau apa? Sekarang ini ada apa bol itu? Rice ball ya. Rice ball banyak juga sekarang ini. Nah itu agak mahal juga 10.000 ya kan. Nah ternyata ada yang masih harga 6.000. Apa yang masih harga 6.000? Tahu lah sih. Ya. Cucunya Talib kan masih 6.000 ya. Cucu Talib kok tidak salah. Nah kalau ada yang 5.000 ada juga. Apa-apa nasi kuning Jakarta rasanya. Pernah nggak lihat nasi kuning Jakarta? Nasi bungkus Jakarta rasanya kalau tidak salah. Buat kalau ada, kalau pada perlu ke Jakarta kita, nukar nasi kuning itu dari itu 5.000 itu. Oh, kada pernah ya. Oke, selanjutnya kita hitung lagi. Kita hitung lagi. Set, 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 kita hitung. Ternyata masih ada negatif, negatif 10. Wah, berarti harus ada lagi yang keluar dan masuk basis. Kita hitung-hitung lagi. Oh, ternyata masih ada yang negatif, itu negatif 9. Maka itu lagi yang masuk basis, nanti ada yang keluar lagi. Begitu ya. Oke. Sekarang saya perlahan-lahan ya. Sekarang perlahan-lahan. Untuk sampai ke tabel ini, ada pertanyaan tidak dulu? Ini kan asalnya tabelnya seperti ini. Berubah jadi seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Nah, tadi kan jalur yang paling negatif kan di sini. Kita cari tadi jalurnya. Jalurnya gimana? Jalurnya kan gini. Nah, ini kan jalurnya ke sini, ke sini. Maka yang akan berubah nilainya yang di jalurnya ini. Nah, karena dia paling negatif tadi. Ini kan negatif, negatif. Nah, negatif, negatif ini nanti dikurangi dengan yang paling minim. Nah, ini kan negatifnya di sini dan di sini kan. Nah, kan negatif, positif kan begitu tadi ya. Nah, yang negatifnya lihat mana yang paling minim. Paling minim adalah 20. Maka yang negatif dikurangi 20. Ini 20 kurangi 20 berapa? 0 kan? Berarti habis di sini. Jadi sel non basis dia. Yang di sini 60 ini kan positif, 50 ini kan positif tadi. Nah, tambahin 10 jadi 60. Nah, ya ini 30 karena negatif kurangi 20 jadi 10. Nah, di sini kan positif. Nah, dia 0 asalnya tambahin 20 jadi 20. Makanya dia berubah jadi seperti ini. Itu. Dikurunglah dia supaya mengetahui itu ada sel basis. Kemudian bagaimana dengan ini? Kalau dia tidak berubah jalurnya, tidak berubah angkanya. Tapi kalau berubah jalurnya, maka berubah. Contohnya ini ya. Ini berubah kan jalurnya. Nih yang berapa nih? IP13 kan berubah. Asalkan IP13 tadi mengelilingi semua kan? Nah, tapi di sini tidak perlu lagi dia mengelilingi semua. Kenapa? Karena dia bisa ke sini, langsung ke bawah, ke sini, dan langsung ke atas. Nah, ada kan? Nah, makanya kemudian dia berubah jalurnya. Tapi ternyata dia masih kan negatif 9. Tapi ternyata ada yang lebih kurang lagi, yaitu negatif 10. Maka itu yang paling negatif. Maka lihat jalur lagi. Nah, jalurnya begini kan. Set, 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 set. Negatif 10. Cari negatifnya. Negatifnya di mana? Di mana negatifnya? Di yang 10 dan 60 kan? Nah, maka itu nanti berarti dikurangi berapa di situ nanti? Kurang 10, ya kan? Berarti nanti 10 kurang 10 habis. 20 tambah 10 jadi 30, 60 kurangi 10 jadi 50, yang 0 tambah 10 jadi 10. Nah, makanya berubah jadi seperti ini. Begitu ya. Cek lagi. Sudah optimal belum? Oh, ternyata belum optimal. Masih ada negatif 9 di mana? IP13 tadi ternyata negatif 9 di sini. Nah, maka dilihat lagi jalurnya. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Mana yang negatif di 120 dan 50 kan? Nah, berarti semua nanti akan dikurangi 50 yang negatifnya. Yang positifnya tambahin 50. Berarti sini jadi 50. Di sini 110 kurangi 50 berapa? 70. Yang di sini tambahin 50 jadi 80. Di sini habis ya. Nah, maka jadi seperti ini. Cek lagi. Oh, ternyata sudah optimal karena semuanya sudah positif. Nah, berapa total cost-nya? 1.920. Itu selesai ya. Jadi begitu caranya. Mudah kan? Mudah ya. Sangat mudah.